Halo Bapak Ibu calon guru penggerak, bertemu kembali bersama saya, Ana Agung Sri Mirah Novayanti, CGP Kabupaten Karangasem, Bali, dalam aksi nyata modul 2.1 dan 2.2 pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Langkah-langkah dalam melakukan aksi nyata. Pertama, saya menyiapkan RPP untuk mata pelajaran yang diampu yaitu IPS kelas 9 dengan materi peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, saya memasukkan unsur diferensiasi, baik itu konten, proses, atau produk, dan teknik atau kegiatan yang mencakup kompetensi sosial emosional, baik itu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berhubungan sosial, ataupun pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian, tidak lupa saya juga mengkomunikasikan rencana pembelajaran melalui platform WA Group kepada siswa kelas 9G, baik itu mengenai hari, waktu pelaksanaan, materi yang diajarkan, dan teknis pembelajarannya. Dan saya melaksanakan atau mempraktikkan rencana pembelajaran yang sudah dibuat sesuai dengan kesepakatan bersama. Berikut poin-poin penting dalam kegiatan aksi nyata pembelajaran yang berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Apa sudah bisa terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya? Baik. Ya. Semua anak sudah bisa melihat apa yang Ibu presentasikan? Sudah, Bu. Sudah ya. Baiklah. Jadi materi kita kali ini yaitu peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan. Nah, sebelum materi kita mulai, ada baiknya terlebih dahulu kita akan membuat satu kesepakatan kelas. Ya. Nah, jadi yang namanya kesepakatan kelas adalah hal-hal yang perlu kita sepakati di dalam kelas ini. Jadi kebetulan kelas tatap maya ya, secara virtual. Mungkin dari kesepakatan Ibu awali. Yang pertama yaitu hadir 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, sekarang dari anak-anak, silakan kalian kemukakan pendapat tentang kesepakatan kelas yang akan kita gunakan. Setelah hadir 10 menit misalnya apa lagi? Ibu akan langsung ketik kesepakatan kelas di sini. Saya mau betul, Bu. Ya, silakan. Kalau ingin bertanya wajib raise hand atau angkat tangan. Oke, Bu catat dulu ya di sini ya, langsung ya. Ya. Silakan yang berikutnya. Ya, Bu. Setiap peserta wajib bertingkah laku yang sopan dan disiplin. Apa lagi kira-kira? Baik, kalau tidak ada berarti ini ya menjadi kesepakatan kita ya hari ini. Jadi yang pertama hadir 10 menit sebelum pembelajaran dimulai.
Kemudian setiap peserta wajib raise hand atau angkat tangan ketika ingin bertanya atau ingin mengungkapkan pendapat. Dan setiap peserta wajib untuk bertingkah laku yang sopan dan disiplin. Baik, kalau tidak ada lagi, kita sepakati bersama ya. Inilah kesepakatan kelas kita untuk pembelajaran hari ini. Nah baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin anak-anak memimpin doanya terlebih dahulu. Ada yang mau untuk memimpin doa? Restu mungkin ya bisa dibantu untuk memimpin doa di siang hari ini. Silakan. Mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Restu. Ya, kita kembali lagi. Nah, jadi sebelum kita akan mulai ke pembelajaran, kita harus relax dulu ya. Jadi di sini Ibu akan berikan ice breaking. Nah, kita bermain-main dulu sebentar saja sebelum ke topik pembelajaran hari ini. Nah, di sini Ibu akan ajak anak-anak untuk menulis angka dengan anggota tubuh, ya. Jadi menulis angka dengan anggota tubuh. Nah, anak-anak di sini bisa menuliskan angka sesuai dengan apa yang Ibu instruksikan. Misalnya, ketika Ibu instruksikan 4, nah kalian menggunakan salah satu tangan tulis angka 4. Ini misalnya Ibu contohkan ya. Nah, satu tangan ya. Ketika disuruh 6. Nah, bersama-sama seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Bisa. Baik, kalau bisa, sekarang Ibu mulai ya. Dengan tangan kanan ya. Tulis angka 7. Ya. Ya, bagus sekali. Tadi satu tangan, sekarang dua tangan. Kedua-duanya ya. Tulis angka 3. Kedua tangan ya. Iya, bagus sekali ya. Nah, satu tangan sudah terlewati, dua tangan juga sudah. Yang ketiga sekarang menggunakan anggota tubuh lainnya, yaitu menggunakan kepala. Ya, menggunakan kepala. Misalnya, Ibu menginstruksikan angka 3. Maka anak-anak pakai kepala nulisnya ya. 3. Nah, seperti itu. Bisa? Baik. Kita mulai dengan menggunakan kepala. Buatlah angka 8. Ya, bagus sekali. Anak-anak mungkin bisa dibuka dulu mikrofonnya, tepuk tangan bersama ya. Ya, gimana rasanya? Dengan menggunakan satu tangan, dua tangan, dan menggunakan kepala. Lebih rileks kan ya belajarnya ya? Nggak tegang jadinya ya? Ya. Bagus. Bagus sekali. Baik, nah itu permainannya sebelum kita akan mulai pembelajaran. Kembali lagi ke topik kita. Kita mulai dengan ya tujuan pembelajaran. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Iya. Baik. Adapun tujuan pembelajaran kita di siang hari ini, jadi setelah anak-anak mempelajari materi ini, peserta didik itu diharapkan dapat
Pertama, mendeskripsikan latar belakang terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian, yang kedua, menganalisis peristiwa yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan yang ketiga adalah menganalisis pentingnya proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Materinya semua Ibu share sudah lewat Google Classroom. Nah, kali ini kita akan memantapkan materi-materi tersebut. Tapi sebelumnya kita akan mulai pada teknik ini. Jadi, latihan untuk berkesadaran penuh. Ya, jadi anak-anak mengikuti instruksi apa yang Ibu katakan. Sudah siap anak-anak? Sudah. Sudah siap? Ya. Silakan cari tempat duduk yang nyaman, atur posisinya senyaman mungkin. Nah, kemudian sekarang perlahan tutup mata. Silakan perlahan tutup mata. Rilekskan kedua kelopak mata. Ya, silakan matanya ditutup. Tarik nafas dalam. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Nafas masuk, nafas keluar. Amati apa yang dirasakan. Rilekskan tubuh. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Latihan selesai. Buka mata secara perlahan. Nah, dari latihan tadi namanya latihan berkesadaran penuh dengan teknik stop namanya ya, STOP. Nah, apa yang kalian rasakan? Dengan latihan dengan durasi waktu itu kurang lebih 5 menit, itu bisa kalian lakukan setiap hari di saat kapanpun dan dimanapun. Nah, kira-kira apa yang kalian rasakan? Coba berikan pendapat kalian. Coba Yantini. Setelah saya melakukan latihan kesadaran penuh, saya merasa hati saya lebih nyaman, tenang, dan bisa lebih fokus terhadap kegiatan yang sedang saya lakukan. Iya, terima kasih Yantini. Jadi lebih fokus untuk belajarnya ya. Baik, kita akan lanjutkan materi berikutnya ya. Nah, melalui kesempatan ini
kalian akan menyimak video pembelajaran tentang peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan. Ya, silakan diperhatikan, ya. Peristiwa Rengas Dengklok, perumusan naskah proklamasi, dan detik-detik proklamasi. Peristiwa Rengas Dengklok ditandai dengan berita penyerahan Jepang tanpa syarat kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945. Kemudian, Sultan Syahrir mengetahui kekalahan Jepang dan segera menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, jadi tadi kalian sudah simak ya, jadi peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan. Nah, untuk sumber materi ini kalian bisa simak bagi anak-anak yang suka membaca, misalnya ya materi seputar proklamasi ini. Nanti ini Ibu share di ini ya, di chat dan di WA group. Jadi yang suka baca bisa lewat artikel. Ulang sebentar dulu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah, nah, perhatikan layar. Di sini cobalah anak-anak dari link video pembelajaran atau dari link artikel atau dari link gambar-gambar tersebut. Jadi setelah menyimak video, artikel, gambar yang sudah Ibu share lewat chat, silakan kalian ungkapkan ekspresi dan perasaan orang-orang yang mengalami kejadian faktual peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, silakan Ibu berikan waktu sekitar 5 menit dulu untuk mempersiapkan jawaban kalian tentang apa sih ekspresi atau perasaan orang-orang pada waktu itu gitu. Seandainya kalian berada pada zaman itu, gimana perasaannya? Yang sudah bisa diketik di chat, boleh. Jadi jawaban kalian bisa kalian ketik melalui chat, boleh. Atau nanti bisa langsung mengungkapkannya dengan mengklik mikrofonnya, di mute, di unmute ya. Baik, kita lihat sekarang pendapatnya Bagus ya, Wiswanathan. Menurut saya, golongan muda memiliki perasaan yang bersemangat. Ya, jadi perasaannya semangat. Golongan muda ingin sekali memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan melalui PPKI karena badan tersebut dianggap sebagai badan buatan atau bentukan Jepang. Ya, bagus sekali, Bagus. Baik, dari beberapa jawaban yang Ibu terima, jadi kalian sudah bisa mengidentifikasi perasaan orang-orang yang berada pada masa itu ya. Nah, ini sekarang ya. Kita akan bagi menjadi 3 kelompok di sini. Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok. Kalian bisa kerja kelompok melalui Jamboard, bisa juga melalui WA group, bisa juga melalui Japri. Silakan Ibu berikan waktu kesempatan 10 menit untuk menyusun jawaban sesuai dengan LK di lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu berikan tadi. Sudah siap yang ini? Saya, Bu. Ya, kamu kelompok 2 ya? Ya, Ya, silakan. terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan jawaban dari kelompok 2, yaitu soal nomor 2 dan nomor 4. Jawaban nomor 2, yang mendorong bangsa Indonesia untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan yaitu desakan dari pemuda, di mana pada saat itu. Terima kasih Antini. Dari
penjelasan masing-masing kelompok tentang materi peristiwa sebelum proklamasi atau menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kira-kira adakah yang masih kurang jelas tentang materi ini? Silakan bisa ditanyakan dulu sebelum kita akhiri. Nah, baik, kalau tidak, kalian perhatikan slide berikutnya ini untuk tugasnya. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Bisa. Nggak bisa, Bu. Ya, tugas. Kan kelihatan ya? Nah, Nggak bisa ngeliat, Bu. untuk tugas di materi bab 4 ini, jadi yang bab 3, anak-anak kan sudah membuat produk kemarin. Kemudian untuk bab 4 kembali lagi Ibu tugaskan anak-anak membuat produk. Ya, buatlah produk berupa infografis atau poster atau artikel atau puisi atau lagu atau video performance atau video animasi yang berisi paparan hasil telaahmu tentang peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi peristiwanya ini adalah masa kemerdekaan sampai dengan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dan mendapat dukungan dari rakyat. Jadi materinya masa kemerdekaan. Nah, bentuk produknya itu bervariasi tergantung bakat dan minat kamu. Kelompok 1, 2, 3 semua sudah jelas? Udah. Sudah, Bu. Tugasnya Baik. kan mandiri, Bu, ya. Bu izin Iya, bertanya. tugasnya dibuat mandiri ya, bukan per kelompok. Nanti hasil dari tugas kalian ini Ibu akan share juga di grup WA informasinya agar nantinya sampai ke seluruh siswa. Jadi siswa itu nanti hasil setelah membuat produk ini hasilnya akan kembali Ibu pajang di mading sekolah. Seperti pada tugas kemarin waktu bab 3. Itu hasilnya kan sudah dipajang. Jadi anak-anak bisa lihat. Dan sudah didokumentasikan. Jadi kita simpulkan bersama bahwasannya melalui materi kali ini yaitu tentang masa kemerdekaan, negara kita sudah mengalami serangkaian peristiwa-peristiwa penting yang merupakan sejarah bagi bangsa kita yang telah mengalami penjajahan. Ya, berabad-abad kita dijajah oleh berbagai macam bangsa, termasuk adalah Jepang yang merupakan bagian dari Asia juga, Asia Timur yang ikut menjajah negara kita. Jadi peristiwa-peristiwa itu kita bisa lalui baik dari Jepang menyerah kepada sekutu, kemudian dijanjikan kemerdekaan dengan dibentuknya BPUPKI, kemudian diganti menjadi PPKI, sampai peristiwa Rengas Dengklok, perumusan teks proklamasi, dan akhirnya diberitakanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan itu bukan perjuangan yang mudah anak-anak. Nah, kita sebagai generasi muda harus bisa mengambil contoh apa yang telah diajarkan oleh para pendahulu kita atau para pahlawan-pahlawan yang sudah dengan semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Apa jadinya ketika para pejuang kita terdahulu tak acuh terhadap bangsanya? Mungkin kita sekarang belum merdeka ya, jadi kita ambil hikmahnya. Apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda untuk melanjutkan kemerdekaan. Nah, itu yang bisa Ibu simpulkan pada pertemuan kita kali ini. Baik, untuk di akhir kembali lagi di awal kita mengawali dengan doa, maka di akhir juga harus diakhiri dengan doa. Untuk itu kembali Restu ya, dibantu Ibu untuk memimpin doa dalam mengakhiri pembelajaran kali ini. Silakan Restu. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan.
berdoa selesai. Baik, terima kasih. Refleksi aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Adapun refleksi aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional di kelas yang saya ampu pada mata pelajaran IPS kelas 9 dengan topik peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan, yaitu sebagai berikut. Dalam proses pembelajaran tersebut, saya menerapkan kompetensi pengelolaan diri dengan teknik STOP pada kegiatan pendahuluan. Sedangkan pada kegiatan inti, saya menerapkan kompetensi kesadaran sosial, keterampilan berempati dengan teknik identifikasi perasaan. Untuk pembelajaran berdiferensiasi, saya terapkan pada kegiatan inti yaitu menerapkan diferensiasi konten berdasarkan profil belajar siswa dan diferensiasi produk berdasarkan minat belajar siswa. Refleksi sangatlah penting dilakukan untuk mengetahui hal-hal baik serta hal-hal yang perlu ditingkatkan untuk kesempurnaan kegiatan berikutnya. Sebenarnya, pembelajaran sosial emosional ini sudah kita terapkan dalam setiap kegiatan pembelajaran. Seperti misalnya, mengajak siswa untuk berdoa bersama, mengajak siswa untuk literasi, termasuk dalam melakukan refleksi. Namun, belum terstruktur dan implisit ke dalam RPP. Ketika saya membuat RPP yang berdiferensiasi, yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, saya sangat antusias karena ini merupakan hal yang baru, di mana kita bisa memodifikasi pembelajaran sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beraneka macam. Harapan saya dengan penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional dapat bermanfaat bagi siswa dalam membangun kesadaran penuh terhadap emosi dan pengelolaan dirinya, sehingga mereka lebih nyaman dan bersemangat dalam belajar. Untuk itu, ke depannya saya akan selalu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional untuk menumbuhkan karakter baik pada diri anak. Selain itu, saya juga akan menerapkan teknik-teknik pembelajaran sosial emosional yang lainnya, serta selalu berkolaborasi dan berbagi praktik baik dengan rekan sejawat, sehingga kualitas pembelajaran menjadi lebih baik lagi. Demikianlah aksi nyata dan refleksi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, tetap semangat, salam dan bahagia. Salam Guru Penggerak.